Episode 80. Apa maksud kamu, Salma? Aku membunuh anakmu. Anak mana yang aku bunuh? Hah? Salma tertawa terbahak-bahak seperti orang gila yang tidak memiliki beban sama sekali. Tapi matanya tetap menangis. Kamu bunuh anakku, anak kita yang masih berada dalam kandunganku. Mas Burhan, kamu ciptakan rasa sedih yang teramat sangat di hati ini. Sampai hati ini timbul rasa benci untuk kamu dan semua keluargamu. Tidak, kamu benar-benar sudah gila, Salma, kalau aku bunuh anak kita, lalu Zara. Anak siapa dia? Salma menoleh ke arah Zara yang sedang menatapnya. Dengan perasaan sedih bercampur penasaran. Dia anakku. Siapa ayah dari Zara? Hah? Burhan benar-benar emosi saat ini. Namun, ia terus berusaha menahan rasa emosi itu dengan menggenggam erat tangannya. Siapa papaku? Tanya Zara tak sabar lagi. Air mata juga sudah mengalir deras di pipinya. Ayah kamu, dia sudah meninggal, Zara. Siapa dia, Salma? Burhan mendekat dan mencekik leher Salma. Agih, lepaskan aku. Papa lepaskan, Mama. Diam. Jangan panggil aku Papa, karena aku bukan papamu. Burhan membentak Zara dengan keras, sedangkan tangannya masih mencekik leher Salma. Katakan, siapa ayah dari Zara? Salma, tolong. Tolong mamaku Kak Dava. Aku mohon, kalian tolong. Lepaskan mamaku dari papa yang akan membunuhnya, ucap Zara. Dengan suara memelas. Saat itulah, polisi yang Johan panggilkan, datang. Jangan bergerak. Angkat tangan kalian semua. Jangan ada yang meninggalkan tempat ini sebelum polisi mengizinkan. Kalian pergi. Kata-kata itu membuat Burhan segera melepaskan Salma. Salma pun terjatuh ke lantai dan Zara segera menghampirinya. Mama, kamu jangan bergerak, ucap polisi pada Zara. Zara yang takut langsung mengikuti apa yang polisi katakan. Ia bangun, langsung mengangkat tangannya, sedangkan Salma, ia masih diam di atas lantai sambil menegang lehernya, yang terasa masih sakit. Pak polisi, tolong saya. Pak, saya hampir saja dibunuh oleh laki-laki itu, ucap Salma sambil menunjuk ke arah Burhan. Kamu. Burhan kesal bukan kepalang, ia ingin melakukan apa yang ia lakukan sebelumnya lagi pada Salma, tapi sayangnya polisi mencegah Burhan melakukan hal itu dengan cepat. Setelah para tamu undangan dikeluarkan dari hotel itu, polisi membawa Salma dan Burhan juga Zara beserta Dava dan kedua orang tuanya ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti. Apa? Kenapa kami juga harus ikut? Tanya Rudi tak percaya dengan apa yang polisi itu katakan. Karena kalian adalah keluarga tersangka, maka kalian juga harus ikut ke kantor untuk dimintai keterangan atau bahkan diselidik. Tapi Pak Polisi, jangan membantah jika kalian merasa tidak bersalah. Ayo jalan. Karena tidak punya pilihan lain, terpaksa mereka ikut dengan polisi ke kantor. Salma dan Burhan satu mobil dengan Zara, sedangkan Dava naik ke mobil lain dengan kedua orang tuanya. Dalam mobil tersebut, Burhan kembali menanyakan siapa Papa Zara yang sesungguhnya. Awalnya, Salma tidak ingin bicara. Tapi, karena Zara juga memaksa, ia terpaksa buka mulut untuk memenuhi keinginan anaknya. Dia Agus, teman baikmu, kata Salma sambil tertunduk. Apa? Agus? Tanya Burhan tak percaya. Ya, Agus Gunawan, teman baikmu yang selalu ada bersama kamu waktu itu. Aku menggoda dia sampai dia tidak tahan lagi. Dan pada akhirnya, kami berhubungan hingga aku hamil lagi. Karena aku takut dia membongkar rahasia ini, maka aku lenyapkan saja dia, baru kemudian aku mencari kamu, Mas Burhan.
Apa? Kamu gila, Salma. Kamu benar-benar gila. Burhan berucap sambil melihat Salma dengan tatapan tak percaya. Yang dilihat bukannya takut, ia malah tersenyum menyeringai. Bukan aku yang gila, Mas Burhan, tapi kamu yang bodoh. Sangat bodoh. Apa? Ucapan yang disertai gerakan ikut sontak membuat Sarah yang berada di samping terdorong keras, dan entah bagaimana caranya, pintu mobil itu terbuka. Sarah yang tidak menyangka akan terjadi hal itu. Tanpa bisa melakukan apapun, terjatuh dengan keras dari mobil yang sedang melaju kencang. Tubuhnya tertinggal jauh di belakang, dan malahnya mobil yang berada di belakang melindas kaki Sarah dengan keras. Aha! Jeritan memilukan terdengar keras menyayat hati. Seketika, Burhan dan Salma menghentikan perdebatan mereka. Sedangkan polisi menghentikan laju mobil yang ia kendarai. Mereka segera turun untuk melihat kecelakaan itu. Orang-orang di sekitar yang mendengar jeritan itu pun ikut berkerumun. Sarah Salma berteriak histeris dengan mata melebar saat melihat anaknya sedang terbaring dengan darah segar di sekujur tubuh. Sarah, tidak! Teriak Salma sambil berusaha menggapai anaknya. Selang beberapa waktu, ambulan pun datang untuk membawa Sarah yang sekarat ke rumah sakit. Sedangkan Salma dan Burhan dipaksa untuk ikut ke kantor polisi terlebih dahulu agar bisa menindaklanjuti keduanya. Sementara itu, Dava yang berada di depan tidak tahu menahu soal kecelakaan itu. Mobil polisi yang membawa mereka sekeluarga terus saja berjalan menuju kantor polisi. Sudah aku katakan padamu sebelumnya, Dava, jangan menikahi Sarah. Sekarang, kamu lihatkan apa akibat dari keras kepalanya kamu ini. Dava, Rudy ngomel tak henti-hentinya. Sudahlah, tidak ada yang perlu disesali lagi. Semuanya sudah terjadi, ucap mamanya menenangkan. Iya, semuanya memang sudah terjadi, Ma. Tapi, itu tidak akan terjadi jika anakmu ini tidak keras kepala. Sudah tahu masih cinta dengan Kania, Air malah bikin ulah dengan menikahi Sarah. Sekarang lihat bukan apa akibatnya, bukan hanya dia saja yang menanggung akibat itu, tapi kita juga. Tapi Kania juga sudah menikah. Pa, bagaimana bisa anak? Kita harus tetap mencintai dan harus papa paksa untuk menunggu Kania. Hidup ini harus tetap berjalan kan, Pa? Kamu belain aja terus anak kesayangan kamu ini, Ma. Senang banget kamu kayaknya punya menantu dari keluarga nggak jelas itu. Lah, apa papa lupa? Kania itu juga berasal dari keluarga yang sama dengan Sarah, Pa. Iya, tapi dia tidak berasal dari ibu yang sama dengan Sarah. Oh ya? Apa mama lupa apa yang baru saja terjadi tadi? Mama lupa kalau Salma itu mengatakan Sarah bukanlah anak Burhan. Sudah cukup. Cukup perdebatan tentang Sarah dan Kania. Aku sudah tidak bisa menahan diri lagi sekarang. Dava yang sedari tadi diam, kini angkat bicara karena sudah tak tahan lagi mendengar obrolan kedua orang tuanya. Kenapa? Apa kamu juga ingin belah Sarah sekarang? Tanya Rudy kesal. Pa, aku mohon jangan kalian bertengkar karena hal yang sudah terjadi. Karena kita tidak akan bisa mengubah apa yang telah kita lalui. Itu karena kamu, Dava, karena kamu yang keras kepala. Cukup. Kalian sudah cukup bertengkarnya. Polisi itu juga tidak sabar lagi sekarang. Ia juga ikut bicara dengan membentak. Keluarga yang sedari tadi bikin telinganya panas. Jangan lupa subscribe ya guys. Next episode. Episode 81. Semuanya terdiam karena bentakan itu. Tidak ada yang berani angkat bicara lagi, sedangkan mobil yang mereka kendara sekarang sudah berada tepat di depan kantor polisi. Dava dan kedua orang tuanya diminta keluar dari mobil tersebut oleh polisi. Namun, di saat itu pula, panggilan dari
Rekan sesama polisi yang membawa Sarah, juga Salma dan Burhan masuk. Salah satu dari dua polisi itu langsung menjawab panggilan tersebut. Kabar duka pun telah polisi itu sampaikan pada rekannya. Dan sekarang, rekan polisi itu langsung menyampaikan kabar tersebut pada Deva dan kedua orang tuanya. Apa? Zara kecelakaan? Tanya Deva kaget bukan kepalang. Dava meminta izin untuk melihat Zara ke rumah sakit karena menurut laporan, Zara sekarang sudah berada di rumah sakit terdekat. Karena Dava dan kedua orang tuanya tidak ada laporan melakukan kejahatan, mereka hanya dicurigai karena satu keluarga dengan Salma. Maka setelah bermusyawarah dengan rekannya yang lain, polisi itu pun mengizinkan Dava dan kedua orang tuanya pergi ke rumah sakit. Tapi dengan syarat, mereka tetap di bawah pengawasan polisi. Sementara, Deva dan kedua orang tuanya diantar ke rumah sakit. Salma dan Burhan malah diinterogasi di kantor polisi. Namun, Salma yang terus-terusan histeris karena anaknya kecelakaan membuat polisi tidak bisa melakukan interogasi sama sekali. Polisi itu pun menyerah dan memilih bertegang rasa dengan mengantarkan Salma ke rumah sakit untuk melihat keadaan anaknya. Kania dan Brian sedang berada di rumah makan Taman Cinta saat panggilan dari Johan masuk ke ponsel Brian. Saat itu, Brian sedang berusaha menenangkan Kania yang masih terbakar amarah atas apa yang mama tirinya lakukan. Namun, kabar itu mengubah suasana hati Kania. Apa? Zara kecelakaan? Kok bisa? Tanya Kania sambil bangun dari duduknya ketika mendengar apa yang Johan katakan. Iya, Nona Kania, adik tiri Nona kecelakaan. Ceritanya panjang. Nona akan memakan banyak waktu jika aku ceritakan lewat telepon. Ya sudah kalau gitu, katakan padaku di rumah sakit. Mana Sarah berada sekarang? Di rumah sakit Citra Medikal Nona. Baik, aku akan segera ke sana, ucap Kania sambil ingin beranjak. Sayang, Brian menegang tangan Kania dengan lembut. Kamu yakin mau ke sana untuk melihat adik tirimu? Tanya Brian lagi. Iya, aku yakin, Brian. Aku merasa harus ke sana untuk melihat keadaannya. Memang, apa yang mereka lakukan sangat menyakitkan. Tapi, untuk hari ini, mungkin aku harus melihat keadaannya sebelum aku benar-benar menganggap mereka bukan siapa-siapanya aku. Brian sangat memahami apa yang Kania rasakan sekarang. Hati lembut yang Kania miliki itu memang sangat mudah tersentuh. Makanya, dia selalu ditindas oleh orang lain. Brian, apa kamu tidak akan mengizinkan aku pergi? Apa kamu marah? Tanya Kania ketika melihat Brian hanya diam saja sambil menatap wajahnya. Brian tersenyum sambil satu tangannya menyentuh pipi Kania dengan lembut. Tidak sayang, aku tidak marah dan tidak akan pernah marah padamu. Ayo, aku akan antarkan kamu ke rumah sakit untuk melihat adik tirimu. Kania tersenyum dengan perlakuan lembut dari Brian itu. Lalu kemudian, mereka meninggalkan rumah makan Taman Cinta untuk menuju rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Kania dan Brian langsung disambut oleh Johan yang sedari tadi berada di sana. Johan langsung menceritakan apa yang telah terjadi, bagaimana kronologi kejadian tersebut sampai Zara bisa mengalami kecelakaan fatal yang akan mengubah hidupnya nanti. Jadi Zara cacat? Tanya Kania dengan nada gelagapan karena kaget. Iya, Nona Kania, adik tiri Nona cacat, kakinya lumpuh total. Karena kedua pahanya ramuk, bahkan hampir hancur karena terlindas mobil. Tulang-tulangnya juga patah, dan yang paling parahnya, ada saraf di bagian pinggang yang rusak. Seumur hidupnya, dia tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Kania terdiam. Perasaan sedih juga kasihan menyelimuti hatinya. Tapi sayang, ia tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa turun berduka dan prihatin saja.
Kania tidak masuk ke dalam kamar rawat Zara, ia hanya melihat Zara dari luar kamar saja, karena di dalam ada Salma dan Dava juga orang tuanya. Kania tahu jika ia masuk, maka suasana tenang akan berubah gaduh. Untuk itu, ia memilih jarak aman saja. Ketika Kania membalikkan tubuh untuk pergi, jeritan dari dalam kamar membuat ia membatalkan niatnya. Jeritan pilu dari Zara membuat Kania merasa sedih. Zara yang baru sadar dari pingsannya tidak terima dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Saat ini, ia menjerit, menangis, meronta karena tidak terima dengan cobaan berat itu. Tapi sayang, dia tidak bisa merubah takdir walau ia berteriak sekeras apapun. Sayang! Panggilan yang disertai dengan sentuhan itu pun menyadarkan Kania dari lamunannya yang terus melihat Zara dari kaca kecil pintu kamar tersebut. Ayo pulang. Brian bicara dengan nada sangat lembut. Kania tidak menjawab, ia hanya mengikuti apa yang Brian katakan. Mereka pun beranjak meninggalkan kamar tersebut dengan diikuti oleh Johan dari belakang. 1 minggu kemudian, Kania diajak Brian melihat toko emas miliknya, tempat di mana mereka pernah datang saat mereka baru-baru menikah waktu itu. Sayang, hari ini aku ajak kamu ke toko emas ini agar kamu tidak bosan di rumah, dan jika kamu ingin kamu bisa mengurus toko ini supaya kamu tidak merasa bosan. Itu kalau kamu mau, ucap Brian sambil terus berjalan dengan menggandeng tangan Kania. Benarkah? Tanya Kania dengan wajah yang berseri-seri karena bahagia. Tentu saja, iya. Apa yang tidak buat kamu, Kania? Tapi Brian, apa kamu yakin aku mampu mengurus toko megah dan terkenal ini? Tentu saja kamu mampu, karena kamu adalah istriku, ucap Brian sambil tersenyum, lalu mencolek hidung Kania dengan lembut. Brian, Kania memasang wajah kesal dengan apa yang Brian lakukan. Tapi seperti biasa, hatinya sangat bahagia dengan perlakuan-perlakuan kecil yang Brian berikan. Selamat datang Tuan Muda, Nona Muda, ucap pelayan saat Kania dan Brian berada di depan pintu masuk toko tersebut. Kania tersenyum membalas sambutan dari pelayan toko itu. Sementara Brian, ia bersikap datar saja seperti biasanya. Di mana manajer toko? Tanya Brian langsung tanpa basa-basi. Saya di sini Tuan Muda, ucap manajer dengan cepat. Kebetulan ia baru turun dari lantai 2. Maaf Tuan Muda, saya sedikit terlambat lagi dalam menyambut kedatangan Tuan Muda karena saya sedang berbicara dengan orang yang ingin Tuan Muda temui beberapa minggu yang lalu tadi di atas. Gak apa-apa, oh ya, apa yang ia katakan tadi? Dia bisa bertemu Tuan Muda hari ini, bahkan sekarang. Dia sudah berada di jalan depan simpang toko kita, mungkin beberapa menit lagi dia akan sampai ke sini.